Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Firman Nurdiansah. Dan saat ini saya spesial berada di Jatinangor ya kawan, di jembatan cincin yang legendaris di Jatinangor ya kawan. Saya ingatkan pada teman-teman, video ini tidak ada manfaatnya, hanya akan membuang kuota Anda, dan yang menggunakan wifi tetangga, resiko ditanggung sendiri ya kawan. Oke, dan kita bahaslah sejenak nih, karena ini spesial nih ya, bahas tentang jembatan cincin di Jatinangor ya kawan. Nah, kita balas. Sudah masuk ke bawah kolong jembatan yang berbentuk cincin atau setengah lingkarannya di bawah ini nih. Dan kita coba jelajahi di sekitaran sini nih ya kawan. Kalau yang belum tahu atau yang belum nyimak ya, atau belum tahu sejarahnya, ini tuh jembatan cincin adalah dahulunya itu jalur kereta api ya kawan, yang menghubungkan Ranca Ekek menuju ke Tanjung Sari ya kawan. Jadi jembatan cincin ini dibangun oleh perusahaan kereta api milik Belanda ya. Dibangun oleh perusahaan kereta api milik Belanda. Jadi orang Belanda yang menginisiasi atau merencanakan membangun jalur kereta api Ranca Ekek menuju Tanjung Sari, yaitu PT SS ya, atau Staatspoorweg. Itu di tahun 1917 dan sangat lama ya kawan. Jadi kebayang ya, ini lama ya. Sudah lama sekali bangunan ini dibangun ya kawan. Cuma saya kebayang zaman dahulu ya, yang ngebangunnya pasti orang pribumi lagi, orang Indonesia lagi ya kawan. Cuma yang membiayai, yang menginisiasi itu perusahaan Belanda ya, sama seperti saat inilah ya ceritanya. Jadi jalur kereta api yang menghubungkan Ranca Ekek dan Tanjung Sari, sama ceritanya yang seperti saat ini. Sejarah akan dimulai kembali ya, pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung. Jadi seperti pembelajaran berulang ya kawan. Jadi ini yang dibangun itu pihak Belanda di zaman dahulu dan dapat dimanfaatkan sampai saat ini, walaupun jalur yang ini sudah mati ya. Jadi dahulu itu. Jadi ini menghubungkan Ranca Ekek ke Tanjung Sari, yang dulunya fungsinya untuk mengangkut komoditas karet dan teh ya kawan dahulunya. Jadi yang dahulu ini kawasan pendidikan Unpad, dulu itu perkebunan teh dan karet ya kawan, dan sekarang jadi lahan atau wilayah pendidikan Unpad. Jadi teman-teman mahasiswa atau alumnus Unpad di Jatinangor pasti tidak asing dengan jembatan cincin ini ya kawan. Pasti punya cerita tentang jembatan cincin ini. Wah, yang misteri, romantis, dan apapun ya, pasti punya cerita tentang jembatan cincin ini ketika ospek ataupun yang lainnya.
Mungkin bisa tulis di kolom komentar ya kawan. Kita bahas kembali lah ya. Ini jembatan cincin yang menghubungkan jalan atau jalur kereta api Ranca Ekek Tanjung Sari. Jadi kalau sampai ke Jatinangor itu kurang lebih panjangnya dari Ranca Ekek 5,25 km. Dan rencananya juga sampai ke Jatinangor saja ya dulunya. Cuma diperpanjang kembali menjadi ke Tanjung Sari, ke Citali ya. Sampai 11,5 km ya ke Tanjung Sari itu. Dulu tuh beroperasinya tahun 1921 ya kawan. Jadi dulu ada stasiun Ranca Ekek, halte Bojongloa. Saya lebih curiga halte Bojongloa itu di daerah jalan provinsi ya, menghubungkan Bandung dan Garut ya. Halte Jatinangor itu halte Jatinangor ya, yang sekarang jadi antara kantor polisi atau yang milik TNI nih kawan ya. Itu tuh dua itu tuh kan gedungnya atau bangunan haltenya. Nah kalau halte Cileles saya lebih curiga itu di tengah sawah ya, yang menghubungkan sebelum jembatan cincin kedua kawan, itu di halte Cileles, dan terakhir itu di stasiun Tanjung Sari ya. Masih ada bangunannya ya. Jadinya tempat kantor desa atau kelurahan ya di sana ya. Cuma memang di tahun 1942 1945 datanglah Jepang ya kawan, sehingga ini jalur ya seharusnya dilanjutkan kembali ke Sumedang, ke Indramayu ya, ke Indramayu ya, ke Cirebon, bukan ke Indramayu ya. Seharusnya dilanjutkan kembali ketika akhir zaman Belanda gitu ya kawan. Cuma biaya dan krisis dan juga perang juga ya ketika zaman situ. Jadi Jepang masuk, bukannya dilanjutkan kembali, malah dipreteli, dibawa ke Banten. Jadi jalurnya Seketi Bayah, karena sepertinya untuk membawa komoditas batu bara ya katanya dahulu seperti itu. Jadi ini sejarah juga ya, ini sejarah. Dan saat ini sudah ada apartemen sepertinya agak menghalangi pemandangan ya kawan, ini apartemen Taman Melati ya. Cuma memang ada unsur modernnya lah kawan ya di sini. Jadi kalau nanti memang reaktivasi Ranca Ekek ke Tanjung Sari itu akan benar-benar dilaksanakan atau benar-benar jadi ini ada pemandangan modern ya, ada apartemen Taman Melati di samping ini nih, di samping jembatan cincin. Dan kalau teman-teman suka berenang di kolam renang di bawah ini nih, di apartemen Taman Melati, mungkin spotnya yang utama pasti fotonya, backgroundnya jembatan cincin ini ya kawan. Seperti itu. Jadi ini lumayan tinggi juga nih di apartemen Melati ya, walaupun di tanahnya itu tanah lembah di sini nih. Tuh. Ada kolam renangnya. Kawan. Di sini nih. Jadi pemandangannya itu jembatan cincin yang melengkung nih. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di foto dahulunya ya, itu tuh ada 7 pilar ya kawan, ada 7 pilar, cuma memang tidak terlihat saat ini karena terhalangi pepohonan. Nah ini ke Universitas Pajajaran ya, pasti yang tahu, yang kenal, pasti yang ngekos di daerah sini itu kalau nggak anak FISIP, kalau sekarang ada FIB, budayanya, seni budaya, atau fakultas hukum ya kawan, yang sering lalu lalang di daerah sini karena paling
ngekosnya di Cikuda ya kawan. Kalau enggak di Taman Melati ini nih, ngekosnya di apartemen ini kawan. Dan juga ada mes Unpad ya, kalau itu baru ya, mes Unpad di sebelah jalan ini. Kalau teman-teman mau masuk atau mau pengen melihat jembatan Cikuda yang ikonik ini ada jalannya itu Cisaladah ya, itu masuknya dari SMP 1 Jatinangor. Nah ini nih di bawah ini. Kalau enggak bisa masuk lewat Gang Mawar ya kawan. Nah Gang Mawar kan itu banyak kos-kosan. Kebayang itu Gang Mawar kan itu jalan kereta ya dulunya sampai Unpad. Nah, nanti mungkin dibongkar juga ya. Ataupun dari arah Cikuda nih, yang dari arah Cikuda sebelah sini nih. Kalau dari Cikuda memang dari jalan Cikuda ya kawan, itu jalan Cikuda masih dipakai untuk mahasiswa dan juga warga sekitar ya, yang menghubungkan dari sini nih, daerah Cikuda ke Unpad ya, Jatinangor Unpad, atas Pajajaran ya kawan, seperti itu. Nah ke depan ini mengarah ke Tanjung Sari ya, nanti tuh masuk ke daerah, kalau jalan tolnya itu Sinamulya juga, tapi cuma memang nanti ke Sinamulya lagi, bukan Sinamulya ya kawan, daerah Sukasari ya, kayak masuk ke Tanjung Sari ya kawan, nanti seperti itu sana ke arah sebelah timur nih kawan ya. Ini belok nanti mengikuti kontur. Kalau teman-teman sudah pernah nonton belusukan saya dulu ya, itu mau ngedadak lewat menggunakan handphone juga dulu ya, sana tuh nanti akan bertemu jembatan cincin kedua ya, sama di sana yang menghubungkan Sukasari dan juga Tanjung Sari ya kawan. Dan ini jalan Cikuda nih, kalau teman-teman terus jalan ke atas ke Cikuda, nanti akan bertemu proyek tol Cisumdawu yang baru ya kawan. Nah nanti apakah kedepannya jalur kereta cepat juga akan mengikuti jalan tol Cisumdawu atau mengikuti jalan kereta api ini, ataupun bisa lewat selatan ya, belum ada info kembali ya untuk jalan kereta cepat Jakarta Bandung. Cuma memang ini pembahasan tentang jalan kereta api ya, dulunya yang dibangun oleh pihak Belanda, bahkan sudah banyak jaringannya ya kawan, dan jadi bermanfaat. Mungkin kalau dulu udah ada media sosial, mungkin ada anti Belanda mungkin ya. Kalau zaman sekarang kan ada anti ya kawan. Ya cuma dilihatlah pembangunan ya, pembangunan itu dilihat untuk manfaatnya, bukan hanya untuk dilihat siapa yang membangunnya. Bahkan Jepang pun mempreteli gitu ya, bukan malah membangun jalur kereta ya, seperti itu. Jepang kan dulu juga ada maksudnya ya, mempreteli jalur Rancaikek Tanjung Sari dibawa ke Saketibaya gitu kawan, nggak, malah tidak membangun, malah membongkar salah satu dan membangun salah satu. Ya bagusnya kan ininya dibiarkan dan juga di sana dibangun juga gitu ya kawan, seperti itu tuh pihak Jepang ya, dulu kan pihak penjajah dahulu ya kawan, seperti itu kawannya. Oke lah, terima kasih teman-teman yang telah menonton. Ini video spesial tentang jembatan cincin dan juga sejarah pembangunan jembatan cincin Rancaikek Tanjung Sari ya kawan. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan kita tonton video selanjutnya ya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan.